Kembas! Di bulan April kemarin secara mengejutkan Honda Brio yang biasanya berada di pucuk, harus tergusur di urutan ke-20 daftar mobil terlaris di Indonesia. Lalu kira-kira bagaimana nasib Honda Brio di bulan Mei ini setelah melakukan facelift? Berikut ini adalah daftar 20 mobil terlaris di Indonesia periode bulan Mei tahun 2023. Halo hai Sobat YouTube dimanapun berada, tak terasa bulan Juni sudah memasuki pertengahan bulan. Itu artinya saatnya Mas Jowo memberikan informasi daftar mobil terlaris di Indonesia periode bulan Mei tahun 2023. Dan tanpa berlama-lama, berikut ini adalah daftar lengkapnya. Nomor 20. Di urutan paling buncit yaitu di posisi ke-20 daftar mobil terlaris di Indonesia periode bulan Mei tahun 2023 berhasil dicapai oleh Daihatsu Xenia. Xenia yang sudah mengaspal di jalanan Indonesia sejak tahun 2004 sudah 3 kali mengalami perubahan. Di generasi ketiganya ini, meskipun sudah banyak mobil MPV yang menjadi pesaingnya, nyatanya Daihatsu Xenia masih tetap menjadi salah satu idola keluarga di Indonesia. Total selama bulan Mei tahun 2023 Daihatsu Xenia yang terjual sebanyak 1077 unit. Nomor 19. Naik ke urutan 19 berhasil dicapai oleh Toyota Fortuner. Mobil yang dibanderol dengan harga termurahnya lebih dari $500 miliar yang masuk ke dalam kategori mobil SUV ini, hampir tiap bulan selalu masuk dalam daftar mobil terlaris di Indonesia. Itu artinya apakah saat ini penduduk Indonesia yang naik tingkat menjadi orang kaya semakin banyak? Oh, tenan. Dan selama bulan Mei tahun 2023 ini Toyota Fortuner yang mengaspal di jalanan Indonesia sebanyak 1229 unit. Nomor 18. Lanjut ke urutan 18 berhasil diduduki oleh Toyota Raize. Toyota Raize yang diluncurkan pada tahun 2021 lalu bersama kembarannya Daihatsu Rocky nampaknya semakin menjamur di jalanan Indonesia. Hal ini tak lepas dari desain bodinya yang terlihat fresh serta memiliki mesin turbo. Di bulan Mei ini, Toyota Raize laris terjual sebanyak 1233 unit. Nomor 17. Berikutnya di urutan ke-17 ada Honda HR-V. Nampaknya, di segmen SUV 5-seater Honda HR-V benar-benar belum ada yang mampu menyainginya. Namun beberapa waktu lalu, Toyota baru saja memperkenalkan Yaris Cross yang bakal menjadi penantang dari Honda HR-V. Kita lihat bulan depan, apakah Yaris Cross akan mampu menggusur Honda HR-V? Karena segmen SUV saat ini sedang banyak diminati konsumen untuk menaklukkan berbagai medan di Indonesia. Total selama bulan Mei tahun 2023 Honda HR-V laris terjual sebanyak 1258 unit. Nomor 16. Naik ke urutan 16 berhasil dicapai oleh Daihatsu Terios.
Tidak banyak pilihan mobil penumpang yang saat ini masih memakai penggerak roda belakang atau rear wheel drive, dan Daihatsu Terios adalah salah satunya yang masih tersisa. Di bulan Mei tahun 2023 ini, Daihatsu Terios mengaspal di jalanan Indonesia sebanyak 1.395 unit. Nomor 15. Selanjutnya di posisi 15 daftar mobil terlaris di Indonesia bulan Mei tahun 2023 berhasil dicapai oleh Toyota Veloz. Jika dulu, kita mengenal Veloz merupakan varian tertinggi dari Avanza, namun semenjak di-launching akhir tahun 2021 lalu, All New Toyota Veloz yang terpisah dari Avanza dan diproduksi langsung oleh PT Toyota Astra Motor langsung bisa mengambil hati keluarga di Indonesia. Total selama Mei tahun 2023 All New Toyota Veloz laris terjual sebanyak 1.557 unit. Nomor 14. Di posisi ke-14 ini ada sebuah mobil pick-up kategori SUV dari pabrikan Toyota, yaitu ada Toyota Hilux. Meskipun berjenis pick-up, Toyota Hilux memiliki varian double cabin serta pilihan penggerak 4 roda, sehingga mobil ini banyak dipakai sebagai salah satu kendaraan operasional tambang ataupun perkebunan, dan selama bulan Mei ini Toyota Hilux laris terjual sebanyak 2.132 unit. Nomor 13. Naik ke posisi 13 berhasil dicapai oleh Daihatsu Ayla. Daihatsu Ayla mengalami penyegaran pada Februari lalu, meskipun merupakan city car yang masuk kategori mobil LCGC. Nyatanya mobil ini tidak dianaktirikan dalam hal desain maupun mesinnya, dan jika kita lihat varian Ayla pertama yang meluncur sejak tahun 2013 masih banyak kita jumpai mengaspal di jalanan Indonesia, itu artinya mobil ini memiliki durabilitas yang bisa tahan sampai 10 tahun atau bahkan lebih. Total selama bulan Mei tahun 2023 Daihatsu Ayla mengaspal sebanyak 2.256 unit. Nomor 12. Naik ke urutan 12 berhasil dicapai oleh Honda WR-V. Honda WR-V yang bersaing di kelas medium SUV bersama duet Rise Rocky, Kia Sonet, Nissan Magnite dan Renault Kiger. Sejak diluncurkan pertama akhir tahun 2022 lalu, Honda WR-V selalu masuk dalam daftar 20 mobil terlaris di Indonesia, dan di bulan Mei ini Honda WR-V laris terjual sebanyak 2.481 unit. Nomor 11. Selanjutnya di urutan ke-11 masih dari pabrikan Honda, lewat mobilnya, All New Honda BR-V. Ketika awal diluncurkan pada akhir tahun 2015, Honda BR-V adalah Honda Mobilio yang didandani ulang supaya menyerupai crossover. Namun, semenjak di-launching pertengahan tahun 2021 lalu, All New Honda BR-V adalah mobil yang benar-benar berbeda dari generasi sebelumnya. Di bulan Mei tahun 2023 ini All New Honda BR-V laris terjual sebanyak 2.501 unit. Itulah daftar mobil terlaris di Indonesia periode bulan Mei tahun 2023 posisi ke-20 hingga 11.
Tidak ada nama Honda Brio seperti bulan lalu yang berada di urutan ke-20. Apakah Honda Brio tidak masuk dalam daftar 20 mobil terlaris di Indonesia bulan Mei ini? Atau justru sebaliknya? Sebelum Mas Jowo melanjutkan peringkat ke-10 daftar mobil terlaris bulan Mei tahun 2023 ini, jika mungkin Sobat YouTube ada yang baru pertama mampir di channel ini, mohon luangkan jempolnya sejenak untuk menekan tombol subscribe, dan jangan lupa aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan info menarik lainnya dari Mas Jowo. Terima kasih. Nomor 10. Masuk dalam posisi 10 besar daftar mobil terlaris di Indonesia bulan Mei tahun 2023 berhasil dicapai oleh Mitsubishi Xpander. Xpander, yang memiliki varian MPV dan crossover, secara mengejutkan bulan lalu menempati peringkat pertama sebagai mobil terlaris di Indonesia. Namun, di bulan Mei ini posisinya harus turun ke peringkat ke-10 dengan total penjualan sebanyak 2.776 unit. Nomor 9. Naik ke urutan 9 ada sebuah city car hasil kerjasama Daihatsu dan Toyota, yaitu ada Toyota Agya. Sama seperti kembarannya yaitu Daihatsu Ayla, Toyota Agya juga baru saja melakukan facelift yang membuatnya semakin fresh dengan perubahan pada desainnya, serta pada varian tertingginya sudah tidak masuk lagi sebagai mobil LCGC, dan selama bulan Mei tahun 2023, Toyota Agya laris terjual sebanyak 2.782 unit. Nomor 10. Satu tingkat di atas Agya masih ada mobil hasil kerjasama antara Toyota dan Daihatsu, yaitu ada Toyota Rush. Baik Daihatsu Terios maupun Toyota Rush merupakan benteng terakhir bagi mobil keluarga di Indonesia yang masih mempertahankan penggerak roda belakang atau rear wheel drive. Nampaknya, isu mobil berpenggerak roda depan tidak kuat menanjak sangat menguntungkan Toyota Rush. Terbukti sejak beberapa bulan terakhir, baik Daihatsu Terios maupun Toyota Rush penjualannya selalu moncer, dan di bulan Mei tahun 2023 ini, Toyota Rush yang mengaspal di jalanan Indonesia sebanyak 2.796 unit. Nomor 7. Di peringkat ke-7 ada sebuah mobil pick-up yang menopang penjualan merek Suzuki di Indonesia, yaitu ada Suzuki Carry. Tak salah memang jika kita mengatakan bahwa Suzuki Carry saat ini benar-benar menopang penjualan merek Suzuki di Indonesia, karena hanya Suzuki Carry lah yang hampir tiap bulan berhasil masuk ke dalam 20 besar daftar mobil terlaris di Indonesia, dan untuk periode bulan Mei tahun 2023 ini Suzuki Carry yang dibeli konsumen Indonesia sebanyak 3.408 unit. Nomor 6. Di peringkat ke-6 ada Honda Brio. Penjualan mobil merek Honda nampaknya semakin merata. Tidak hanya Honda Brio yang laris dan meskipun 2 bulan terakhir tidak lagi terlaris, namun jenis lainnya seperti BRV, HRV,
dan bahkan WR-V yang sejak pertama diluncurkan selalu masuk dalam daftar mobil terlaris di Indonesia. Dan untuk Honda Brio sendiri di bulan Mei tahun 2023 ini laris terjual sebanyak 3.863 unit. Nomor 5. Di peringkat 5 besar daftar mobil terlaris di Indonesia bulan Mei tahun 2023 berhasil diduduki oleh Toyota Calya. Mobil low MPV yang banyak dipakai sebagai ojek online ini memang sangat menjamur di jalanan bersama kembarannya Daihatsu Sigra. Meskipun dibilang mobil murah, nyatanya mobil ini banyak dibeli keluarga Indonesia dibandingkan membeli mobil bekas. Terbukti hampir setiap bulan Toyota Calya selalu laris dibeli konsumen di Indonesia, dan di bulan Mei tahun 2023 ini Toyota Calya yang mengaspal di jalanan Indonesia sebanyak 3.944 unit. Nomor 4. Naik ke peringkat 4 ada sebuah pick-up pesaing dari Suzuki Carry, yaitu ada Daihatsu Grand Max Pick-up. Baik Suzuki Carry maupun Daihatsu Grand Max Pick-up hampir setiap bulan berada di 10 besar daftar mobil terlaris di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat Indonesia akan mobil angkutan sedang meningkat. Itu artinya perekonomian masyarakat Indonesia juga sedang mengalami peningkatan, dan untuk bulan Mei tahun 2023 ini, Daihatsu Grand Max Pick-up yang dibeli konsumen Indonesia sebanyak 4.455 unit. Nomor 3. Di peringkat 3 besar daftar mobil terlaris di Indonesia bulan Mei tahun 2023 ada Toyota Kijang Innova. Ketangguhan dan kenyamanan membuat Toyota Kijang sangat diminati keluarga di Indonesia. Bahkan setelah mengalami perubahan yang sangat drastis di tahun 2022 dan berubah menjadi Innova Zenix, Toyota Kijang Innova semakin dilirik keluarga Indonesia. Tercatat selama bulan Mei tahun 2023 Toyota Kijang Innova terjual laris sebanyak 4.782 unit. Nomor 2. Di peringkat runner-up penjualan mobil terlaris bulan Mei tahun 2023 dicapai oleh Toyota Avanza. Avanza yang selama beberapa bulan terakhir selalu bersaing dengan Honda Brio sebagai raja mobil terlaris di Indonesia, di bulan Mei tahun 2023 ini hanya menempati peringkat kedua atau runner-up. Kira-kira siapa yang mampu mengalahkan mobil sejuta umat ini ya? Kamu nanya, bertanya-tanya. Di bulan Mei tahun 2023 ini, Toyota Avanza yang mengaspal di jalanan Indonesia sebanyak 5.277 unit. Nomor 3. Dan, inilah juara mobil terlaris di Indonesia periode bulan Mei tahun 2023, yaitu ada Daihatsu Sigra. Baik Toyota Calya maupun Daihatsu Sigra, penjualan kedua mobil kembar ini memang sangat sulit diprediksi. Kadang Toyota Calya lebih bagus, begitu juga sebaliknya seperti bulan Mei ini. Namun begitu, kesuksesan Daihatsu dan Toyota membuat mobil kembar di Indonesia memang patut diacungi jempol.
Di bulan Mei tahun 2023 ini Daihatsu Sigra yang dibeli dan menempatkannya sebagai mobil terlaris bulan Mei tahun 2023 sebanyak 5.347 unit. Nah, itulah daftar 20 mobil terlaris di Indonesia periode bulan Mei tahun 2023 yang mengalami peningkatan sebesar 39% dibandingkan bulan sebelumnya, dengan total penjualan mobil sebanyak 82.097 unit berdasarkan data dari Gaikindo. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa memberikan saran maupun kritik. Mohon maaf jika ada salah kata, sampai jumpa di video berikutnya, bye-bye.